Ketika kalian membangun sebuah web server menggunakan Express.js, nah Express.js ini dia menggunakan sebuah konsep yang disebut sebagai unopinionated dalam proses pengembangannya. Artinya, pengguna punya kebebasan dalam menentukan metode yang akan digunakan untuk mengeksekusi suatu perintah. Contohnya, ketika kalian ingin menyimpan sebuah kode kalian ke dalam struktur folder yang udah kalian buat sendiri. Nah, itu sangat bisa banget dan bahkan sangat fleksibel sekali. Nah, beda halnya ketika kalian menggunakan sebuah framework Laravel, di mana di dalamnya sudah ada struktur folder yang baku, dan itu harus kalian ikuti. Nah, karena Express.js ini dia menggunakan konsep unopinionated programming, artinya setiap programmer itu bisa aja beda-beda gitu struktur foldernya. Contohnya saja, di video kemarin, kita menyimpan semua kode kita hanya dalam satu file. Masa iya semua kode kita simpan dalam satu file? Tentunya, itu akan membuat kode kita jadi sulit untuk di-maintenance, dan kita juga bakalan sulit dalam melakukan debugging. Nah, maka dari itu, di video kali ini, kita akan memperbaiki project kita sebelumnya, kita akan membuat sebuah struktur folder yang sering digunakan oleh para programmer Express.js untuk menyimpan kode mereka agar lebih mudah di-maintenance dan juga memudahkan dalam melakukan debugging error. So, tunggu apa lagi? Let's check this out! Nah, di sini kita akan coba rapihkan codingan kita biar lebih mudah di-maintenance. Ya, biasanya gue bikin sebuah folder baru, namanya itu adalah src. Di dalam folder src itu punya yang namanya itu adalah controller. Nah, jadi folder controller ini fungsinya untuk nanti kode-kode yang berfungsi untuk mengelola datanya. Terus di sini kita juga punya sebuah folder lagi yang namanya itu adalah model. Kalau folder model nanti berisi kode-kode untuk berinteraksi dengan database. Terus di dalamnya di src lagi kita punya sebuah folder lagi namanya itu adalah route. Kayak gini. Selanjutnya kita punya sebuah file lagi, namanya itu adalah configuration. Nah, di dalam folder configuration ini nanti terdapat file-file untuk terhubung ke dalam database. Nah, jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah memisahkan rutenya ke dalam file terpisah. Nah, di dalam folder root, kita bikin sebuah file baru, namanya itu misalkan menu router gitu ya, route.js. Nah, di dalamnya kita import lagi Express-nya. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja cons. Nah, ini udah ada rekomendasinya ya tuh, teman-teman. Tinggal kalian tekan tab. Nah, jadi di sini maksudnya kita mengimport dulu package Express, terus kita pakai router Express. Nah, di sini baru kita simpan root-nya ya. Baru kita ekspor di sini. Nah, kita tinggal pindahkan tuh yang tadi. Kita balik lagi ke index.js, misalkan yang pertama yang menu deh, yang ini. Ini kalian boleh Ctrl X, kayak gini. Terus kalian pergi ke bagian menu route, terus kita paste di sini. Terus app-nya kita ubah jadi router. Paste di sini. Terus di sini jangan lupa teman-teman kita ekspor dulu modulnya. Supaya rute ini juga kebaca di dalam index.js-nya, kalian harus import di sini. Jadi kalian boleh cons. Nah, ini langsung ada rekomendasinya tuh. Menu route sama dengan ini folder di mana rute kalian berada. Nah, kalian tinggal pakai deh di sini. Kalian tinggal app.use / baru masukin root-nya. Menu root yang ini. Jadi kalau misalnya kita coba save, kita coba hit lagi API-nya. Jadi yang tadi yang get ya, yang baru saja kita tambahin. Nah, ini kalau misalnya kita send lagi, harusnya berjalan normal. Cuman bedanya di sini kita pisahkan ke dalam file terpisah. Kita coba juga pisahkan untuk yang lainnya. Jadi kalian boleh Ctrl All, terus X di sini semuanya. Terus paste di sini. Oke. Nah, terus di sini kita ubah juga. Jangan lupa. Dari yang tadinya app jadi root ya, teman-teman. Ini kalian boleh blok, terus Ctrl D untuk multiple selection, baru kalian paste. Save. Kalau misalkan kita coba save, ini harusnya nggak ada masalah. Save. Oops, kenapa error, guys? Cannot patch menu. Oh, ini guys, sorry. Ini harusnya kita pakai post ya. Terus kita coba send. Nah, ini aman ya. Terus kalau misalkan kita update, aman juga. Save. Tinggal kita ubah juga untuk yang pesanannya. Misalkan pesanannya kita pisahkan lagi ke dalam file terpisah gitu ya. Pesanan route.js gitu. Tinggal kita cut, teman-teman. Ini kita cut, terus kita pindahin ke sini. Nah, tinggal kayak biasa kita ekspor dulu tadi package dari Express-nya, const express. Nah, ini ada rekomendasinya tuh, tinggal kalian tekan tab. Nah, terus kalian jangan lupa kita ekspor routernya. Nah, gimana kalau misalkan kita ubah deh supaya membedakan antara yang ini dengan yang ini. Ini kita ubah namanya jadi jangan router ya. Kalian tinggal klik di sini, terus kita sambil tekan Alt untuk multiple selection. Misalkan kita tambahin di belakangnya adalah pesanan router. Kayak gini ya. Jadi kita tinggal panggil pesanan routernya di dalam index. Jadi kita ketik aja const pesanan router, kita isi dengan require. Kayak gini.
Lalu cari posisi di mana file kalian berada. Folder src, di dalam folder root, di dalam folder pesanan rute. Ini filenya maksudnya. Nah, tinggal kayak biasa, kita tinggal add use kayak gini, backslash, masukin rootnya. Kayak gitu, teman-teman. Sip, aman ya, teman-teman. Selanjutnya, kalau misalkan kita coba testing dulu, takutnya ada error, kita coba send yang pesanan. Nah, harusnya aman, sama aja. Nah, ini masih kita bisa sempurnakan lagi nih, teman-teman. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa lebih sederhanakan lagi. Jadi, di dalam menu root ini, itu fungsinya hanya akan berisi daftar rootnya aja. Untuk pengelolaan datanya, itu kita simpan di dalam controller. Jadi, kalian boleh buat file baru di dalam controllernya. Di sini, misalkan ini adalah apa, guys? Misalkan menu controller gitu ya. .js. Nah, di sini kita tinggal pindahin nih. Yang ini kita coba cut kayak gini. Ini kita biarin dulu kayak gini. Terus kita pergi ke bagian yang ini. Nah, lalu paste di sini. Nah, di sini kita kasih nama fungsinya. Jadi misalkan kita kasih fungsi const get menu makan. Kita isi dengan sebuah arrow function kayak gini. Nah, tinggal kita ekspor, teman-teman. Modul.export kayak gini. Nah, ekspornya kita berupa objek ya, supaya kita bisa ekspor multiple function. Jadi kalian boleh copy fungsinya, terus paste di sini. Nah, selanjutnya kita panggil di rutenya di sini. Jadi kita tinggal const, kayak gini, terus panggil nama fungsinya apa, yang tadi yang ada di sini. Oke, aman. Kita isi dengan, arahkan ke dalam file yang kalian punya. Require, nah filenya tadi kita simpan di dalam folder controller ya. Kayak gini, masuk ke dalam folder controller, kayak gitu guys. Nah, save. Tinggal yang ini masukin ke sini. Kayak gitu, teman-teman. Tinggal kalian coba save. Ini kita coba cek dulu apakah ada error atau enggak. Kalau misalkan nggak ada error, artinya aman. Sip, aman, teman-teman. Tapi bedanya kita punya root yang lebih rapi. Nah, kalian lakukan hal yang sama untuk menu-menu atau fungsi-fungsi lainnya. Ini kalian boleh cut, terus kalian pindahin ke sini. Misalkan di sini kita kasih nama const apa nih guys, tambah ya, add menu makan. Kita isi dengan arrow function, terus ininya kita export. Save, ini typo guys. Save, terus selanjutnya yang lainnya juga sama. Ini kita coba cut juga. Cut, terus kita pindahin ke sini. Const, update, menu makan. Kita isi dengan arrow function. Yang tadi, paste. Oke, tinggal kita modulnya export lagi. Save. Selanjutnya, yang delete juga sama. Kita cut. Seperti ini. Terus kita pindahin ke sini. Const delete menu makan. Kita isi dengan paste yang tadi. Nah, tinggal kita export lagi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, kalian boleh copy semuanya yang ini. Terus kita panggil di sini. Supaya lebih rapi, kita turunin ke bawah deh, kayak gini. Nah, sama aja. Tinggal kita tambahin fungsi-fungsi yang ini ke sini. Nah, kayak gitu guys. Ini update, terus ini delete. Nah, jadi kalau misalkan kita rapihkan, tuh, lihat, root-nya cuman berisi daftar root yang kita miliki aja. Untuk pesanan juga sama. Kita bikin sebuah controller baru, namanya itu adalah pesanan controller.js, kayak gini. Nah, ini kita pindahkan dulu semuanya fungsinya. Segini ya, tinggal Ctrl X, terus kita pindahin ke sini. Nah, di sini kita bikin sebuah variabel, const, isinya adalah pesanan, gitu ya. Kita isi dengan arrow function. Terus di bawah, kita jangan lupa modul.export. Supaya apa? Supaya bisa digunakan di file yang lain, gitu. Kita isi dengan sebuah objek, masukin nama fungsinya. Kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya kita coba save, terus kita balik lagi ke dalam root-nya, terus kita export di sini. Const, kayak gini, panggil maksudnya ya. Tadi nama fungsinya adalah pesanan. Pesanan. Kayak gini. Gini bukan ya? Ya, betul. Sama dengan require. Nah, di sini kalian tinggal cari di mana router atau controller kalian berada. Oh, sorry guys. Controller / pesanan. Gitu. Tinggal kalian copy yang ini, terus paste di sini. Save. Kalau misalkan coba save, terus kita cobain, takutnya ada error. Send. Save. Aman, teman-teman.
Nah, ini baru data statik ya, teman-teman. Kita tahu ini datanya baru data statik. Kita pengen ngambil datanya itu dari database. Nah, sebenarnya gue udah siapin nih datanya. Di sini gue punya sebuah database enterprise, di dalamnya ada menu makan, terus ada pesanan. Oke, ini tabelnya maksudnya. Di tabel menu makan, gue punya beberapa data nih, ada 10-11 data lah. Terus untuk pesanan masih kosong, karena belum ada yang pesen tuh. Di tokonya masih sepi misalkan. Itu aja untuk video kali ini. Di video selanjutnya, kita akan buat aplikasi yang udah kita buat menggunakan Node.js Express.js ini, supaya bisa terhubung dengan database yang kita punya. So, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye!